Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini adalah bagian database seeder. Sebelumnya kita sudah membuat factory ya, factory di sini. Jadi database seeder itu memudahkan dalam mengelola data-data dummy awal atau data-data awal dari sebuah aplikasi yang kita buat, yang bisa kita seed atau kita tanam. Sebenarnya kita juga sudah buat dengan cara factory, tapi factory masih ngisi manual di dalam terminal atau artisan tinker ya. Kan sebelumnya kita harus migrasi data dan jalanin factory dulu. Nah, gimana kalau kita sekali aja tuh? Nah, pertama-tama kita fresh data migrate dulu. Oh, migrate fresh. Oke, sudah di refresh. Nah, dengan menggunakan fitur seeder ini akan dibuat lebih mudah lagi. Sekarang kita buka dokumennya di laravel.com. Buka dokumentasi versi 11. Tulis saja seeder. Di sini ada writing seeder. Oke, kita kenalan dengan database seeding. Di sini jelaskan Laravel includes the ability to seed your data with data using seed class. Jadi Laravel menginclude abilitas untuk men-seed database atau menanam database dengan data dan penggunaannya dengan menggunakan class. Dan all seed class are stored in the database seeders directory. Jadi semua seed class seed akan ditempatkan di database seeder. Sebenarnya di defaultnya sudah ada database seeder. Coba kita lihat database kemudian seeder. Nah, udah ada database seeder. Nah, dari kelas ini kamu bisa memanggilnya dengan use call method call, kemudian jalankan seed kelasnya gitu. Kemudian untuk memanggilnya gunakan PHP artisan make seeder suggester seeder. Ini namanya. Ini tampilan file seedernya kayak gini. Kita juga bisa menggunakan model factory juga. Kita mau digabung nih sama factory juga ya bisa. Sekarang kita buka kelasnya, kelas seedernya. Tadi database seeder. Nah, di sini kan ada user factory create. Name tanda panah test user dan email tanda panah test example post. Post factory. Nah, jadi di mana nih tadi? Jadi untuk bagian name akan merubah test user dan email akan diubah menjadi test example. Jadi yang di user factory ini untuk bagian name dan email ini dia akan ditimpa oleh seeder. Jadi bukan name fake lagi atau email fake lagi, tapi ditimpa menjadi name name test user dan name email test example. Kita udah melakukan
refresh, kemudian coba kita PHP Artisan DB Search. DB Search. Enter. Oke, sudah memberikan sheet. Coba kita lihat di PHP admin localhost. Kita tunggu dulu. Oke, sudah dibuka. Ini root. Oke, kita lihat projectnya. Kemudian lihat untuk postnya kosong ya, karena sudah kita migrate. Coba lihat usernya. Nah, di user ini kita akan membuatkan yang tadi, ID-nya, ID name test user test example. Oke, namanya test user, emailnya test example gitu ya. Oke, coba kita sekarang kita buat 10 misalnya di table user. Jadi tinggal kita comment tag yang ini nyalakan. Kita panggil lagi PHP Artisan DB Seed. Bentar. Nah, dia akan dibuatkan lagi. Kita cek lagi, kita refresh, maka akan dibuatkan 10 dengan emailnya. Di belakangnya menjadi example app atau com atau rj. Oh, masih itu juga ya, random ya. Bagaimana kalau si pemiliknya belum punya database factory ya, atau dia pengen buatnya ulang di bagian database header, bisa juga kita buat user. Ini gede nggak ya? User create gitu ya, create, kemudian gunakan array karena dia memasukkan datanya. Kasih titik koma di sini. Apa pertama, name misalkan, name tanda panah, apa namanya, city misalkan ya. Terus username-nya apa ya, username-nya misalkan nama gitu ya. Apalagi emailnya city gmail.com misalkan. Ini untuk usernya ya misalkan ya. Kita kasih kategori create. Kita buka lagi, kategori lagi, kemudian isikan lagi. Mau diisi apa? Kita isi name, web design, kemudian apa lagi, slide-nya juga web design, koma. Merah nih, kenapa nih? Oh ini. Kemudian kita buat postnya.
create, kemudian pilih misalkan title, judul artikel, kemudian autornya, satu mungkin, kemudian kategori ID, kemudian slugnya. Judul artikel. Oke, coba kita panggil lagi ya. Ininya dikasih class dulu. Kita PHP artisan migrate class dulu. Kemudian kalian panggil PHP artisan db seed. Bentar, apa nih error? Username-nya nggak ada katanya. Bisa aja lah, kita kan mau buat contoh aja. Error, bentar guys. Oke, tadi seharusnya kita isikan sesuai dengan yang kita sudah buat di tabelnya. Tabelnya ada password, ya kita harus pasangin password, kalau nggak error. Oke, kemudian kalian bikin ini, kemudian ininya kalian kasih class dulu. Coba kita PHP artisan set lagi. Apa ini? Error lagi guys, bentar ya. Oke, kenapa tadi error? Karena kan kita pengen buat username baru ya, atau username atau data-data user yang baru gitu ya. Nah, kalian kan saya belum hapus untuk bagian yang di factory-nya, maka ketika dijalankan database seeder dia akan tabrakan gitu ya. Nih di sini kan saya database user factory-nya misalkan ada name-nya fake name, email, dan fake unique save email. Sedangkan kita pengen buat baru adalah city ya, makanya nggak bisa. Oke, jadi di bagian user factory ini kalian comment tag dulu begitu. Jadi kalau buatnya gitu. Oke, kita lanjut aja, kita comment tag. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita kan sudah membuat misalnya satu username dengan kategori dan postnya. Coba sekarang kita mau buat langsung banyak ya. Coba kita taruh di sini. Taruh ini masuk ke mana nih? Masuk ke run void atau seedernya ya? Coba dulu. Sini kita tulis post factory. Ini kita tulis seperti yang kita tulis di terminal. Post titik 2
factory-nya kita kasih 100, kemudian kita recycle, kurung buka array, enter, kemudian kita rapikan kategorinya berapa, kita mau misalkan 3 ya, kita mau 3, kemudian create, koma, apalagi yang kita create tadi, usernya ya, user factory berapa nih usernya, 5, create, kurung tutup, kemudian di sininya juga ini create factory awalnya kan, belum create, buka kurung tutup, titik, koma. Oke, coba kita sekarang jalankan ya, jalankan sekaligus itu php artisan migrate fresh dash atau strip min seed. Nah, ini menjalankan ketiga-tiganya, enter. Maka kita akan dibuatkan, coba kita lihat ke, waduh ada error, username doesn't have a default value. Error di username lagi nih. Sebentar, kita lihat dulu. Kayaknya belum ditaruh di factoring ya sih. Ya di sini harusnya username. Kita juga lihat bagian migrasi user. Nah, di sini taruhnya. Kayaknya di sini deh taruhnya nih guys. Di migrasi. Fake unique. Username string oke, coba kita coba lagi. Tables gagal di user table, salah nih. Oke guys, tadi kan error di username ya. Di username-nya tadi error katanya. Di sini dikatakan username tidak memiliki default value. Jadi kita udah buat tabelnya atau kita udah buat migration username-nya, tapi di bagian pas melink username-nya itu belum diisikan value, jadinya dia error. Kalian buka di bagian migration yang user, bukan di user. Di migration-nya kalian tambahkan setelah unique itu nullable, kemudian ke user factory tambahkan username fake unique. Kemudian kalian jalankan,
Coba kita jalankan lagi ya. Nah, dia akan menjalankan, tidak error ya. Kita refresh. Nah, akan dibuatkan ya. Di bagian username-nya ada username-nya. Oke. Tadi kan kita mau apa? Ketika dari 5 username ini kita mau si usernya ini kita mau salah satunya nama kita misalkan. Jadi dari 5 ini satu sudah di fix in. Gimana caranya? Kita tinggal nyalakan yang di bagian user. Di bagian mana tadi? Seeder ya. Bagian seeder. Di seeder, di database seedernya kalian nyalakan yang bagian user. Nyalakan yang bagian user. Terus di depannya tinggal kalian kasih variabel siapa namanya, variabel Azafit misalkan. Unexpected identifier user. Kenapa nih? Sebentar. Oke guys, tadi sintaksnya itu sama dengan ya. Oke. Kemudian di recycle-nya kalian kasih kita masukin ke recycle-nya. Misalkan di sini di tengah-tengah ya. Variabel Azafit. Koma. Coba kita migrate lagi. Migrate mana tadi? Nah, ini tinggal copy aja. Kalian pastekan. Kita lihat apakah ada nama Azafit dari kelima itu. Nah, bentar. Kok ditambahin 1 ya? Author ID 1. Kok jadi 6? Apa ini hapus bagian ini ya? Kayaknya bagian ini hapus nih. Kalau ini dihapus kan hilang ini. Mana ini? Gimana ini? Apa pindahkan ke bawah semua? Coba ulang lagi coba. Sama masih 6. Kenapa nih? Apa karena di atasnya dibikin juga dia jadi ngikut coba. Oke, coba. Bisa. Sama aja masih 66 juga. Kenapa ini? Salah penaruhan tempat kah?
Oke, emang kayak gitu guys, nambah satu. Nah, gimana kalau kita mau memisahkan semua ini biar rapi? Jadi di recycle tinggal panggil aja gitu. Ada kita buat seeder baru, data seeder baru. Karena kita buat usernya, pindahin usernya, ya udah kita buat aja database seeder. PHP artisan make seeder. Nama foldernya apa? Ntar aja nanti kita ditanyain. Nama foldernya apa, nama seeder foldernya? Ya udah, user U-nya gede, user seeder, S-nya gede, seeder. Kemudian tinggal di enter. Nah, dibuatin tuh user seeder. Nah, ini di situ. Nah, bagian yang tadi ininya kita cut, pindahkan ke user seeder di bagian sini. Tinggal di paste koma apa, titik koma nih, titik koma. Oke, titik koma, kemudian usernya dikasih import class. Waduh, Illuminate apa yang F ya? Illuminate. Oke, selanjutnya kita buat yang kategori. Kita buat yang kategori ya sekarang. Sama kayak tadi. PHP artisan make seeder, tinggal di copy aja. Ntar namanya apa? Kategori seeder. C-nya besar, kategori besar seeder. Enter. Nah, udah dibuatin lagi kita kategori seeder. Sama kayak tadi, yang kategorinya kalian pindahkan mana ya? Nah, kategorinya kalian pindahkan. Ya, aduh. X. Nah, kalian pindahkan. Oke. Kelasnya belum punya, ya ada tinggal dikasih kelas yang Illuminate. Add model kategori ya. Yang tadi Illuminate, dan kalau error ketahuan. Terus kita ke database seeder lagi. Oke, ke database seeder lagi. Kemudian kita mau pindahin si ini juga, user Azavitnya kalian pindahkan. Oke, kita pindahkan ke bagian user seeder boleh. Kalian pindahkan ke user seeder juga boleh. Classnya jangan lupa tambahkan. Oke, sudah kita pindahkan. Nah, kita mau kategorinya juga, kenapa ya? Ini kenapa merah? Azavitnya merah, kenapa nih? Hapus saja udah. Nah, di bagian kategori kita mau kategorinya enggak begini. Kita mau buat kategori 4 atau 5 ya. Ini kita comment tag kita buat. Setelah kalian mau pakai itu juga bisa. Kategori titik 2 create kita buka kurung buka array, enter. Apa namanya, name-nya misalkan add
install web design. Slugnya apa? Web. Jangan lupa titik komanya. Tinggal kalian copy jadi 3 buah mungkin 4 atau 5 ya. Ini tinggal kalian ubah deh. Misalkan ini UI UX kemudian machine learning. Kemudian ada namanya data structure. Satu, dua, tiga, satu lagi ya nanggung. Apa terakhir? Organization. Coba. Oke, kita sudah buat kategorinya. Nggak random ya, kategorinya nggak random. Kita balik lagi ke bagian database header. Nah, di atas ini kalian tuliskan, karena memanggil header itu pakai call ya. Kalau manggil header itu pakai call, berarti kita tulis di sini atasnya variabel ini, variabel this call buka kurung array enter. Dalamnya ada kategori header class, koma, enter lagi, kemudian user header class, koma, biar ini titik 2, kemudian di recycle yang masukin juga kategori all, kategori munculkan semuanya, kategori all, koma, kemudian user all juga, create semuanya. Oke, coba sekarang kita jalankan apakah bisa. Nih, kita jalankan ini, terus C, kemudian Ctrl V. Oke, ada yang error. Call undefined method illuminate foundation user factory. Oh iya, yang tadi yang mana ya, yang user. Nah ini class usernya jangan illuminate tapi model class yang app model user. Coba kita jalankan lagi. Traffic, bismillah. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, Azafit ini oke. Ininya sudah jalan ya. Kita lihat posnya juga sudah benar. Kita lihat tampilannya.
Oke, di sini kita juga buat kategorinya udah kita sudah kita betulkan ya, nggak random. Kita ada organization, ada web design, ada machine learning, ada data structure, ada banyak ya. Bagaimana kalau dia ada machine learning, organisasi ya. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.